Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini sangat dekat sekali dengan Anda. Jadi manten atau jadi mantan? Kita langsung sambut saja Bapak Mario Teguh. Terima kasih, sahabat-sahabat yang baik hati ya, silakan duduk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Mau jadi manten atau mantan? Enaknya yang mana? Manten. Siapa yang sedang menunggu jadi manten? Jangan malu-malu loh ya. Ini ya setiap kalimat kadang-kadang malu-malu menyatakan yang kita inginkan. Padahal setiap kalimat ada yang mendengar, setiap tindakan ada yang menyaksikan. Maksudnya itu adalah segala sesuatu diperlakukan sebagai doa. Hati-hati loh. Jangan pernah bernazar, pokoknya aku nggak mau urusan sama orang. Lalu disebut nama suku. Coba, lalu ditutup jalan rezeki dari suku itu. Ayo. Nah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu sering lupa bahwa bahkan yang manten pun sebetulnya calon mantan. Ingat, kita itu salah dalam mencintai, itu lebih sering salah caranya daripada orang yang dicintai. Karena seburuk-buruknya orang kalau dicintai dengan betul bisa berubah. Sebaik-baik orang diperlakukan dengan aniaya berubah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat bahwa kita itu menikah dianjurkan, diharapkan. Orang tua menuntut untuk menikah dan tidak ingin pernikahan anaknya menjadi sumber derita bagi orang tua di masa tua. Maka berhati-hatilah. Kekuatan negara ini dari keluarga, yuk kita bangun dari keputusan berkeluarga yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario, Yes. tentu saja dengan tema kita pada malam hari ini kita akan bicara soal cinta. Tapi saya akan tanyakan sesuatu yang umum saja Pak. Ya. Apakah memang benar setiap masing-masing dari kita ini punya kesempatan yang sama? Kesempatan yang sama, yes. Ya, yang didapat sama, tidak. Tapi kesempatan yang sama. Hak untuk berhasil, sama. Oke, hanya keberhasilan dalam bidang apa, beda. Jadi jangan bersaing dengan orang, bersainglah dengan diri Anda. Sesungguhnya yang diharapkan dari Anda itu sangat sedikit, yaitu menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin. Yuk kita lihat memesnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Maka pantaskanlah dirimu bagi pasangan yang indah. M, kawi satu, kawi atau kawi. Kawi satu. Jodohnya adalah L1 toh? Yes. Lalu M bekerja keras belajar, meningkatkan ilmu. Kan kedudukannya naik, derajatnya naik orang yang berilmu. Jodohnya siapa? L2. Nah kalau sekarang M menjadi MT. Jodohnya siapa? LT. Jadi orang yang gak mau sekolah, malas, bicaranya kasar, sedang memantaskan dirinya bagi istri yang tidak baik. Aha. Berarti jangan kecil hati, yuk sekolah. Yang bolos-bolos selama ini cepetan sekolah. Daripada punya istri bolosan juga. Loh ya toh, berpasang-pasangan. Pasangan sekarang, lihat. Ada dua konsep pasangan. A dipasangkan dengan B. Pasangan ini satu sesuai. Kelihatannya bertolak belakang, tidak. Kalau tidak sesuai, tidak balance kehidupan ini. Sesuai. Yang kedua, dan ini konsep yang sering ditanamkan di Golden Ways adalah kepantasan. Tuh. Jadi Tuhan itu menciptakan pasangan kita sesuai dengan kepantasan kita. Aha. Sekarang saya tanya. Orang rajin, pasangannya kualitas hidup seperti apa?
Kaya. Orang malas, apa pasangannya? Miskin. Miskin. Bilang, belum tentu Pak Mario, memang belum tentu. Tapi logisnya gitu kan, Tuhan kasih kita hukum, sebab akibat. Yang bersungguh-sungguh yang dapat. Berarti kalau gitu kepantasan. Nah kalau gitu ilmu. Apa yang dijanjikan Tuhan untuk orang berilmu? Pandai. Kedudukan. Derajat, pangkat. Ayo mau malas lagi kuliah, sekolah. Berarti setan tahu Anda akan jadi orang besar. Setan tahu Anda akan jadi orang besar, jadi dibantu malas, dibuat suudon, dibuat gampang mengeluh, bergaul, jatuh cinta kepada orang tidak baik supaya batal. Sekarang ada orang yang mengatakan gini, Tuhan adalah pemilik rencana terbaik. Ya toh? Yes. Jadi kalau dia gagal, dia bilang apa? Tuhan pemilik rencana terbaik. Kalimat itu tidak lengkap. Dengarkan kalimat lengkapnya. Tuhan pemilik rencana terbaik, tapi kamu harus jadi pelaksana dari rencanamu. Pelaksana terbaik. Berarti adik-adik saya yang baik hatinya, setiap kali ada perasaan malas, sadari pasti ada kebaikan yang sedang disembunyikan dari Anda. Oke, nah satu lagi. Pak Mario, bagaimana caranya untuk rajin? Ya, ada yang jawab. Ada orang tanya, Pak Mario, bagaimana caranya untuk rajin? Jawabannya? Rajin saja. Terus bilang, bagaimana caranya? Jangan malas. Bagaimana caranya? Rajin. Nah, caranya supaya rajin, jangan malas. Ini ilmu ini kompleks gak sebetulnya? Enggak loh. Tapi banyak sekali orang bertanya begitu. Loh, kehidupan kita ini berpusar pada pura-pura nggak tahu. Oke, so banyak diantara kita mengabaikan kesederhanaan. Ilmu sederhana. Kalau mau menemukan makanan, ikuti orang-orang gemuk. Ya. Bukan Anda. Oke, nah. Ya, bukan. Nah. Maksudnya, lu kalau Anda kelaparan, cari makan, mau ikuti yang kurus atau yang gemuk? Yang gemuk, Pak. Yang kurus ini sering sial kan? Dalam kehidupan ini banyak kita mengabaikan ilmu yang sederhana, ikuti saja. Nanti lama-lama ya hati yang terbiasa dengan yang sederhana dan jelas akan melihat. Hati yang menolak yang jelas lalu biasa berpikir yang kompleks, tidak akan melihat petunjuk, bahkan apabila petunjuk itu langsung dari Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kali ini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio untuk mengikuti sebuah polling. Silakan. Kita lihat pollingnya terlebih dahulu. Menjelang pernikahan, tim dokter menyatakan bahwa Anda berdua tidak akan bisa memiliki keturunan. Apakah Anda akan teruskan menikah? Pilihan A, ya. Pilihan B, tidak. Silakan tentukan pilihan Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Polling ini dapat Anda ikuti pula di www.mtgwpoll.com dan tentu saja Anda dapat mengakses lewat smartphone Anda. Bicara soal smartphone, saya sarankan gunakan Oppo R5. Smartphone tertipis di dunia menggunakan bahan stainless steel dan menggunakan Power VOOC Flash Charge untuk mengisi daya super cepat. Follow Twitter @OppoIndonesia dan juga Facebook Oppo Indonesia untuk tahu lebih lanjut tentang R5, juga informasi mengenai smartphone dari Oppo. Tetap bersama kami, ini dia Mario Teguh, Golden Ways. Pasirnya putih, berbaring miring, makan anggur, ada teh panas, lalu istri dengan kipas bulu merah. Terima kasih Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. masih bicara dengan tema yang sama, jika kita pantaskan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk kita, terus apa saja yang bisa kita capai? Super sekali Mas Givari. Yuk langsung kita lihat meme-nya.
kepantasan. Ada kepantasan untuk sehat. 1, 2, berpendapatan baik. Yang ketiga, berjodoh baik. Yang keempat, Untuk berbahagia. lengkap gak ini? Iya. Apa yang pertama? Sehat, Pendapatan. pendapatan baik, kesejahteraan. Ketiga, berjodoh Jodoh baik. dan bahagia. Pantas. Lihat tuh, cacat saja salah satu hidup kita lemah. Tidak sehat, mau sekaya apapun. Kalau Anda tidak sehat, tidak ada gunanya kekayaan. Oke? Kemudian berpendapatan, sehat. Gitu. Jodohnya baik, bahagia, tidak ada pendapatan. Berapa lama jodohnya tenang? Sehat, oke, berpendapatan bagus, tidak ada jodoh. Berapa lama bisa bahagia? Nah, sehat, berpendapatan baik, berjodoh baik tapi tidak bahagia. Apa yang salah? Itu kuncinya, itu jawaban dari semuanya. Impian semua laki-laki itu adalah berlibur di pulau yang sepi, pasirnya putih, berbaring miring, makan anggur, ada teh panas, lalu istri dengan kipas bulu merak. Itu kan cita-citanya. Tapi kalau sudah lengkap semua tidak berbahagia, masalahnya di mana? Keahliannya Golden Ways apa? Sikap. Ada sikap yang memantaskan diri bagi kesehatan. Tuh, ada orang sakit terus kalau dinasehati tidak mempan, sikapnya buruk sehingga dia merusak kesehatannya. Ada yang susah berpendapatan baik, gampang marah, gampang berantem sama orang lain. Coba, banyak orang menganggur bukan karena tidak ada pekerjaan, karena tidak mau terima gaji kecil. Gengsi terima gaji kecil tapi tidak malu minta makan sama orang tua. Sikap. Berarti kalau gitu yang satu lagi berjodoh. Sikap. Kemudian ketiga, keempat otomatis. Kalau orang tidak berbahagia, pasti kesalahan itu berdampak pada kesehatan, pada jodoh, pada pendapatan. Itu. Syukur sekali Pak Mario. Dan sekarang kita akan kembali kepada polling. Menjelang pernikahan, tim dokter menyatakan bahwa Anda berdua tidak akan bisa memiliki keturunan. Apakah Anda akan teruskan menikah? Pilihan A adalah iya, mencapai 85%. Pilihan B, tidak, 15%. Saya boleh minta tolong angkat tangan bagi Anda yang akan bertanggung jawab? Silakan Ibu yang di sebelah sana. Silakan Ibu. Silakan. Pak Mario, Yes. telah bersama kita sahabat-sahabat super yang akan mempertahankan pilihan jawaban dari polling. Silakan Pak. Super sekali. Ibu kenalkan nama Ibu lalu jelaskan mengapa Ibu memilih meneruskan menikah padahal dokter sudah menyatakan bahwa Anda tidak mungkin berdua bisa punya keturunan. Karena buat saya cinta itu butuh suatu ketulusan dan keikhlasan menerima pasangan kita. Apa adanya. Apa adanya. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nikah lagi kayaknya Pak. Belum menikah. Bayang ini belum menikah sudah mau nikah lagi. Selamat malam Pak Mario. Ya, selamat malam Bapak. Nama saya Adrian. Ya Pak Adrian. Mengapa saya memilih B? Karena bagi saya sebuah keluarga tanpa adanya anak itu kurang lengkap loh Pak. Betul, Pak. Kebahagiaannya Jadi kurang Anda lengkap. langsung akan tidak meneruskan. Iya Pak. Nah sekarang, yuk kita kembali ke Ibu Ana. Ya Pak. Ya, Ibu katanya kalau mencintai harus menerima orang itu dengan semua kekurangannya. Iya. Yuk saya gambarkan di sini ya. Jadi dia, ini Ibu terima dia dengan semua kekurangannya. Ada plusnya juga. Ada plusnya, oke? Ibu terima juga kekurangannya, begitu? Iya. Walaupun kekurangannya ini tidak enak, Iya, saya terima. diterima. Pertanyaan saya,
Kenapa ibu memilih orang ini dari semua laki-laki yang mungkin Anda pilih? Kenapa kok orang ini yang Anda bersedia pilih beserta semua kekurangannya? Kenapa tidak kekurangannya orang ini? Karena menurut saya semua orang pasti ada nilai kurang dan nilai lebihnya. Saya merasa ada hal beda dari dia yang bisa bikin saya nyaman, bahagia. Walaupun saya tahu kekurangannya dia begitu banyak. Oke, dia membuat Anda nyaman, bahagia, apa lagi? Tanggung jawab. Oke, terus apa lagi? Dan karena dia pun menerima kekurangan saya. Saya mau menaruh logika dalam sebuah perasaan yang tidak mungkin logis, yang namanya cinta. Saya tanya, ada nggak laki-laki di sana yang mampu membuat Ibu Ana lebih nyaman? Ada nggak? Tidak ada. Mungkin nggak di dunia yang isinya miliaran itu tidak ada yang lebih baik daripada si Peno itu. Siapa namanya? Nama pasangannya? Ya. Hendra. Daripada Hendra. Oh, ya pantas dia nggak berani bicara, ada di situ. Tapi seandainya saja Pak Hendra nggak ada di sini. Apakah mungkin di dunia ini ada satu orang, dua orang yang lebih mampu membuat Anda nyaman? Membuat nyaman, tapi mungkin membuat nyamannya mungkin beda. Mungkin kalau di perusahaan membuat nyamannya bisa bekerja sama-sama dia. Tapi kan kalau untuk kenyamanan hati itu beda. Ya, oh good. Apakah tidak ada laki-laki lain yang bisa membuat Anda bahagia? Bikin bahagia ya dalam pertemanan, bukan dalam hal hati. Good. Ada nggak yang bisa lebih bertanggung jawab? Ingin punya rumah besar? Pingin? Ada vilanya? Ingin punya itu? Ingin. Apakah itu membahagiakan Anda kalau punya itu? Belum tentu. Super sekali. Orang yang bilang money can buy happiness salah. Uang hanya bisa membeli kesenangan, bukan kebahagiaan. Jadi Pak Hendra mau kurangnya seperti apapun, kalau Anda cintai, itu yang menjadikan dia pria terbaik. Wanita itu hebatnya di situ. Kalau wanita itu hanya memilih kualitas tertinggi, sebagian besar di antara kita ini tidak laku. Betul. Jadi laki-laki jangan sepelekan wanita yang mencintai Anda. Wanita yang mencintai Anda memiliki kemampuan memaafkan kekurangan Anda. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Andri, jadi anak penting sekali. Penting sekali, Pak. Jadi kalau dokter menyatakan ini secara genetis Anda berdua tidak kompatibel, kalau Iya. dipaksakan nanti keturunannya tidak berkualitas. Gitu. Jadi Anda memilih tidak menikah. Tidak menikah, Pak. Jadi Anda memilih wanita yang tidak Anda cintai asal bisa punya anak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi cinta bagi Anda tidak penting. Penting, Pak. Tapi lebih penting anak. Anak segalanya, kalau istri udah berkurang rasa cintanya. Mungkin pas sebelum punya anak, rasa cintanya tinggi sama istri. Anda rencana mau menikah umur berapa? Umur 27. Sudah ada wanita yang tertarik kepada Anda sekarang? Belum tahu, Pak. Katakan saja kalau nanti 27 tahun, oke, sudah mau menikah. Iya. Lalu dokter bilang, Mas Andri, ini kelihatannya agak berisiko bagi Anda berdua untuk punya anak. Jadi apa yang Anda lakukan? Ini undangan sudah tersebar, sudah distensil. Nikah lagi kayaknya, Pak. Belum menikah. Bayang ini belum menikah sudah mau nikah lagi. Itu undangan baru disebar, undangan, belum menikah. Iya, Pak. Belum menikah. Tetap dinikahi, Pak. Oh, tetap dinikahi. Anda kan wanita ini sudah mau menikah dengan Anda, tapi Anda tahu tidak akan punya anak. Padahal Anda lebih sayang anak daripada istri. Iya, Pak. Padahal belum punya anak. Bayangkan konsepnya. Nah, terus Iya. apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan ya nggak jadi, Pak. Memberitahu dia nggak jadi itu bagaimana? Dia maaf ya, saya nggak bisa meneruskan pernikahan ini karena saya nggak mau membangun keluarga tanpa adanya anak kandung gitu.
Ibu nasihati dia. Pak Adrian, menurut saya dalam membina sebuah rumah tangga itu enggak, ya mungkin memang sih setiap orang pasti menikah itu ingin punya keturunan gitu kan, biar lebih lengkap hidupnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, jika saya ada di posisi seperti itu, saya akan tetap menerima pasangan saya apa adanya. Dengan bersyukur, dengan saling mempercayai, melengkapi, itu pasti bakal jadi lebih bahagia banget. Nah, sekarang saya tanya gini, ibu ingin cucu, terus bagaimana? Saya yakin orang tua itu pasti sangat bijaksana sekali kalau kita bisa jelasin dengan baik, kita omongin baik-baik, karena orang tua juga pasti pengen anaknya bahagia dengan keputusannya itu. Pasti orang tua pasti bakal... Stop dulu. Anda, siapa yang ingin punya cucu nanti? Good. Lalu apakah Anda akan menyetujui pernikahan anak yang tidak mungkin punya anak? Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan. Pinjam mikrofonnya. Pak Hendra, kalau orang tua sangat menginginkan Anda punya anak, tapi dalam pernikahan ini mungkin tidak punya anak, apakah Anda akan tetap menikah? Bismillah, mungkin ini sudah takdir saya dengan istri saya, dan saya berdua akan tetap bersama walau tanpa anak kandung, tapi saya akan mencoba untuk memungut anak yatim. Itu namanya cinta. Cinta itu karunia, itu Anda tidak bisa karang, itu dari Tuhan. Jadi kalau komitmen cintanya dihormati, kita hormati. Oke? Yang harus Anda pegang adalah kesungguhan Anda untuk bertahan pada perasaan yang memuliakan karunia yang namanya cinta. Nasihatnya sederhana sekali. When love is new and warm, waktu cinta itu baru dan hangat, semua Anda putuskan berdasarkan cinta. Tapi semua orang yang sudah menikah tahu ternyata listrik harus dibayar, air, gas, ada biayanya, sudah mulai kelihatan. Ada reality of life yang bisa tidak seindah pada awal dimulai. Tetapi kami menghargai kesungguhan Anda walaupun diuji seperti apapun untuk tetap mencintainya dan berharap kepada kekuasaan Tuhan. Kalau gitu Pak Andri, Anda buat kesimpulan sendiri. Iya Pak, mungkin saya terus berdoa Pak. Ya, very good. Jadi sementara terima anjuran dari sesama manusia, tetapi tawakallah. Ya. Jadi kalau gitu, Anda harus sangat hormati wanita yang Anda rencanakan sebagai pendamping Anda. She is a lover first, a friend, kemudian a mother. Wanita itu kan 3. Toh? Kekasih, sahabat. Kekasih tidak lama kalau tidak bersahabat. Itu sebabnya falling in love with your best friend itu paling indah. Ya. Iya. Good, kita berikan tepuk tangan. Super sekali Pak Mario, sahabat-sahabat super kita tadi. Dan tentu saja kita akan break sejenak. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Dia umur 25. Benar. I think. Tuh, mau menikahi orang yang tidak dia ketahui KTP-nya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema Jadi Manten atau Mantan. Pak Mario, Ya. berbicara dengan tema kali ini sudah pasti menghubungkan 2 orang itu kan tidak selalu mudah. What is the downside, Pak Mario? Oke, first thing first. Sebelum saya masuk ke memesnya, ini dulu ya. Kalau Anda mau damai, mau rasa percaya dirinya baik, itu harus selalu berpikirnya hal yang pertama dulu, first thing first. Jadi tidak usah merepotkan, merisaukan yang nanti-nanti. First thing first, 1, cinta tidak bertahan lama. Cinta itu paling lama 6 bulan, yang melanjutkannya adalah kasih sayang. Cinta itu erotic love. Itu yang
Kalau bersentuhan, deg-degan. Itu setelah itu hilang. Itu para istri tahu, suami bertelanjang dada di depan istrinya biasa saja. Itu tidak lagi ada debaran-debaran. Mungkin karena bulu dadanya cuma 3. Tetapi cinta persahabatan itu loh antara suami dan istri yang namanya friendship love, kasih sayang, kemudian caring, fatherly, motherly, ibu ke anak. Setelah beberapa saat wanita yang mencintai Anda berubah dengan perilaku seperti ibu mengurusi anak. Yang pertama kali mau makan di mana, mau nonton di sini gitu toh. Gitu. Itu bagus itu. Laki-lakinya stres sekali melihat perilaku itu. Setelah itu istrinya sudah tidak begitu lagi. Sudah tidak mau beli ini, enggak. Istrinya bilang gini, hemat ya. Lalu dia belanja menggunakan uang yang kita hemat. Itu sudah motherly, itu yang disebut kasih sayang. Itu tidak di awal. Jadi banyak orang itu memutuskan bahwa seperti dunia akan mekar atau runtuh hanya karena cinta yang pertama. First thing first, bertahap saja dulu. Yuk kita lihat ini, meme-nya. Tidak semua kekasih akan menjadi pasangan hidup. Jadi kalau putus woles aja. Tidak semuanya akan jadi pasangan hidup. Tuh. Dan yang ini paling menyedihkan. Tidak semua pasangan hidup untuk saling membahagiakan. Hidupnya untuk kesenangannya sendiri, untuk gengsinya sendiri. Berapa banyak suami bekerja katanya untuk kesejahteraan keluarga dengan cara menterbengkalaikan keluarga. Menjadikan anak dan istri seperti tidak punya suami, tidak punya ayah. Masuki hubungan dengan siapapun yang Anda cintai juga dengan kecerdasan berpikir bahwa kalau aku tidak mencintainya dengan cara yang benar, aku akan kehilangan bahkan orang yang paling baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Kali ini kita juga akan mengundang sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya. Silakan. Silakan Pak. Baiklah Pak Mario. Sudah bersama kita sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya. Silakan Pak. Terima kasih. Nama Ibu? Duratul. Durotun dan nama Bapak? Abdul. Pak Abdul. Cerita pendeknya dulu. Apa masalah Ibu Durotun? Masalah saya itu orang tua selalu menyuruh untuk cepat-cepat menikah di usia muda. Anda belum mau menikah? Belum, karena saya masih berpikir pendidikan belum selesai dan juga belum sempat bahagiain orang tua karena selama ini kan sekolah selalu dibiayain sama orang tua sampai sekarang kuliah pun masih dibiayain. Jadi Anda ingin membahagiakan orang tua? Iya. Dan kalau orang tua merasa bahagia dengan Anda menikah? Saya rasa belum. Karena saya rasa sebelum saya bisa selama ini kan orang tua selalu membiayai anaknya ya. Saya tahu orang tua itu nggak akan, semua perjuangan orang tua nggak bisa dibayar dengan uang. Tapi setidaknya kalau saya sudah bisa membelikan apa yang dimau oleh orang tua. Orang tua tidak mau dibelikan apa-apa. Tapi selama ini orang tua saya, iya ada keinginan. Anda selalu mulai bicara dengan kata tapi ya. Oke, jadi kalau orang tua bahagia Anda menikah, Anda tidak akan menikah. Padahal niatnya membahagiakan orang tua. Saya akan menikah jika pertama, Good. Apa? saya sudah lulus kuliah. Super, apalagi? Kedua, saya sudah mendapat pekerjaan yang memang sudah menurut saya sudah cukup. Super, Yang terakhir yaitu ya suami yang baik. suami yang baik. Nah, yang diminta oleh orang tua sekarang sudah ada. Sudah, karena memang saya akui saya berhubungan, saya sudah punya pacar. Kita hubungan udah 6 tahun. Oh my God, 6 tahun. Ya, udah 6 tahun. Ini tahun ke-6. Ini tahun ke-6, mulai umur berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA, oh my God. Sekarang umur berapa? 21. 21. Dia umur berapa? Dia umur 20 berapa ya? Lupa. 25. 25. Bener. I think. Tuh, mau menikahi orang yang tidak dia ketahui KTP-nya. Apakah orang itu ada di sini sekarang?
Tidak. Ya, salam super Pak Mario. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini ada masalah untuk pasangan yang beda suku, ya, sehingga saya sendiri orang Sunda, ya, sedangkan wanita yang saya cita-citakan atau yang sekarang saya berjalan sama dia itu orang Jawa. Jadi di keluarga Jawa itu sangat Islam itu sangat nggak boleh dah sama orang Sunda, seperti itu Pak. Kenapa Pak? Hah? Kenapa? Katanya orang Sunda itu malas. Keluarga itu menganggap orang Sunda malas. Ya, yang paling penting Pak suka kawin katanya Pak. Tukang kawin? Iya, Betul. Tidak, dia takut istri. Oke, nah. Tidak, oke. Terus apa lagi Pak yang membuat, apakah keluarga mereka itu menyimpulkan orang Sunda itu malas dan tukang kawin itu karena melihat Anda? Enggak Pak, jadi tetangganya dan tetangganya dan yang udah menikah katanya seperti itu Pak, gitu. Jadi kayaknya sudah menjadi lumrah lah kalau di kampung dia itu, kalau Jawa sama Sunda itu seperti itulah nanti kehidupannya, seperti itu Pak. Orang Sunda itu tinggalnya di pulau apa? Pulau Jawa Pak. Sebetulnya orang Sunda itu orang Jawa toh? Iya Pak, kita juga udah saling mengerti ya, udah dalam arti si wanita tersebut karena kita sudah saling memberikan pengertian lah seperti itu. Tapi yang namanya orang tua kan susah Pak. Orang tuanya susah. Keluarga. Ini bukan cuma orang tua, keluarga. Sekarang saya ingin tahu saja, keputusan Anda dulu. Menikahinya Pak. Super sekali, kita berikan tepuk tangan dulu. Buat sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, curahan hati dari sahabat-sahabat super kita akan kita dengarkan sesaat lagi. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Siapa tahu memang jodoh Anda bukan itu Pak. Iya Pak. Kok senang? Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. bicara kembali soal hubungan antar manusia Pak Mario. Ada nggak sih di saat sudah berbahagia seorang manten misalnya, itu dia kembali lagi kepada kesedihannya atau kepada luka atau kepada permasalahan masa lalunya? Super. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ada tuh orang yang waktu pertama kali jatuh cinta ceritanya hebat sekali tentang kekasihnya. Waktu menikah ceritanya hebat sekali tapi setelah itu mulai ada keluhan. Nah ini kita lihat memesnya. Siapapun akan sulit berbahagia jika yang dibandingkannya adalah kebahagiaan bersama yang dulu dan kesedihan bersama yang sekarang. Ayo, berapa sering itu terjadi? Sering sekali. Dalam hubungan Anda dengan kekasih yang lebih kelihatan kebahagiaannya atau kesedihannya? Ayo, lebih mudah terlihat itu pertengkaran atau kebahagiaan? Pertengkaran. Kenapa? Karena Anda merasa berhak dibahagiakan, tapi kenapa laki-laki ini tidak? Begitu toh? Nah, kenangan masa lalu dengan mantan, marah-marahnya sama dia atau happy-happynya? Happy-happy. Tuh, waktu kita marah dengan yang sekarang, ingatnya happy-happy dengan yang dulu. Jadi kalau gitu, bukan salah pasangan kita loh ya. Karena memang kita ahli tidak bersyukur. Jadi kalau begitu, kalau mau berbahagia, ini bukan hanya tentang pasangan. Kalau Anda mau berbahagia, jangan bandingkan yang tidak Anda miliki dengan yang dimiliki orang lain. Ayo, berapa banyak orang membandingkan yang tidak dimilikinya dengan yang dimiliki orang lain. Jadi kalau gitu sama, syukuri pasangan kita, karena banyak sekali orang yang jauh berkualitas daripada kita yang belum berpasangan. Kita kembali ke Pak Abdul. Pak Abdul, keputusan Anda adalah tetap menikahinya. Iya Pak. Ya. Keputusan wanita itu, calon istri, Ragu-ragu Pak. Ragu-ragu. ragu-ragu. Iya. Mengapa? Ya tadi Pak, orang tua keluarganya itu seperti itu. Jadi takut bila mana suatu saat terjadi yang mereka omongkan sekarang, nanti disalahkan seperti itu Pak. Keluarga ini takutnya kan Pak Abdul itu katanya malas dan Suka kawin Pak. Orang Sunda Pak, bukan saya Pak. enggak, saya tahu. Tetapi kan ini di dalam paguyuban dan tukang nikah. oke? Good. Pak, kalau Bapak punya pabrik,
besar. Punya tanah luas sekali, termasuk gunung ini. Dan Anda juga punya sertifikat awan ini. Kalau Anda sekaya ini, keluarga itu memaafkan nggak Pak? Anda orang Sunda? Memaafkan. Jadi itu prejudis. Saya heran sekali. Orang itu membeda-bedakan orang dari warna kulit, dari suku. Saya demikian tidak sadarnya berbicara dengan orang. Sampai saya tidak sadar orang itu jenis apa yang saya ajak bicara. Betul itu makhluk halus atau tidak? Saya tidak tahu. Dan tahu nggak? Bahwa kadang-kadang saya lupa saya dulu berbicara sama dia bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Karena saya terima semua orang sebagaimana saya dihadiahkan persahabatan ini. Ada loh orang itu demikian hebatnya merasa lebih mulia daripada ras lain. Daripada suku lain. Dia suka mengharamkan keyakinan orang lain padahal dia masih buka ramalan nasib. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Pak, jadi orang yang sukses sampai pikiran-pikiran picik, tipis, tidak berguna itu hilang Pak. Karena Anda terlalu sukses. Amin Pak, amin Pak. Iya toh? Setelah itu, siapa tahu memang jodoh Anda bukan itu, Pak. Iya Pak. Kok senang? Kita itu loh ribut tentang dia, tentang wanita, tentang kasih. Anda tidak tahu masa depan. Jadilah pribadi yang pantas bagi masa depan yang baik. Kalau untuk urusan kecil, suku itu aja udah berantem. Tuhan tidak beda-bedakan manusia loh. So kalau begitu, keputusan Anda. Saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Menunjukkan bahwa saya sukses gitu Pak. Good Pak. Yang dinilai itu bukan orang Sundanya Pak. Yang dinilai itu Abdul. Itu hanya alasan saja. You look at me, you talk to me. Itu loh Pak caranya. Jadi bukan, oh jadi karena aku Jawa ya. Karena bukan. You refuse me. Itu saja. You tawar saya, berarti you tawar harga di saya. Itu saja. Seperti film Taxi kan gak dulu? You talking to me? Talking to me? Nah Bapak jadi nanti datang ke keluarga itu. Mas-mas, mbak-mbak, engkong-engkong. You talking to me? Yang gagah. Oke, nah sekarang ya. Jangan buktikan mereka salah, Pak. Buktikan Anda benar. Dalam proses itu, Bapak bisa menemukan diri Anda yang baru, yang berhak bagi hal-hal baru. Udah, jangan dianggap itu Jawa Sunda. Orang Indonesia sudah orang Indonesia. Oke? Oke Pak. Good. Nah, sekarang ini. Iya. 6 tahun. Iya. Berarti kalau Anda menikah lagi berapa tahun lagi? Tahun ini lulus kuliah, target sih minta sama Umi itu 2 tahun setelah lulus kuliah. Good. Apakah dia seumur dengan Anda? Kalau calon suami enggak Pak, 3 tahun lebih dewasa dari saya. Lebih tua atau lebih dewasa? Lebih tua. Lebih tua. Iya. Sudah bekerja sekarang? Sudah. Sudah. Good. Jadi sebetulnya dia sudah mampu membiayai kehidupan keluarga? Sudah. Sudah. Jadi tapi Anda ingin tetap menjadi seorang sarjana? Iya. Bagus. Tadi alasannya adalah membelikan orang tua hal-hal yang selama ini ingin Anda belikan. Iya. Apakah itu membuat mereka bahagia? Saya rasa iya, karena dari kemarin-kemarin itu menyuruh saya untuk menikah karena saya masih tinggal di daerah yang masih dikatakan perkampungan, masih jauh dari hal-hal yang teknologi sekarang ya. Jadi kalau di sana itu bilang kalau seandainya sudah 20 tahun ke atas belum nikah itu bisa dibilang perawan tua, Pak. Perawan gak laku katanya. Jadi makanya orang tua khawatir anaknya dikatakan seperti itu dan tetangga tahu kita hubungan udah lama. Ya itu juga yang membuat orang tua udah ayo cepet nikah aja daripada dibicarakan tetangga gak enak, Pak. Oke, good. Sekarang yuk kita lihat beliau. Ibu selalu mengatakan saya rasa. Perhatikan tadi. Saya rasa. Jadi ibunda Anda mengharapkan Anda menikah karena takut dicela orang. Iya. Anda sendiri takut dicela orang? Tidak. Tidak. Good. Anda ikhlas membiarkan orang tua dicela orang? Tidak.
Tidak, sudah hati-hati tidak menggunakan saya rasa. Betul, karena orang yang menggunakan saya rasa ini tidak tegas. Kita datang dari budaya yang saya rasa, saya kira. Dalam hemat saya, mulai dari sekarang hilangkan kata-kata ini. Keputusan saya adalah, udah dengar di TV orang mengatakan, menurut saya. Kalau enggak menurut Anda, itu siapa lagi? Wong ada yang bicara. Oke, ini cara bicara yang diperjelas. Jadi kalau gitu, Ibu, Iya, 2 tahun lagi iya, orang tua bisa menunggu. bisa. Good. Kemarin pas itu juga pulang bilang kayak gitu lagi kan, kapan nikah, karena emang tetangga pun sudah mulai bertanya-tanya, kapan nikah kok pacaran terus gitu. Tapi saya buat keyakinan kalau seandainya orang tua menyuruh anaknya, ayo nikah tapi saya sendiri belum siap, bagaimana? Good. Sekarang saya tanya, apakah laki-laki itu terbaik? Iya. Iya. Ya. Sekarang, itu karena Anda sudah membiasa dengannya atau apakah dia yang terbaik? Dia yang terbaik. Saya sangat meragukan dia yang terbaik. Kenapa? Umur berapa sekarang? 21. 21, berarti dia pacaran umur berapa? 15 Pak. Wanita ini loh, sudah tahu nggak laki-laki terbaik? Belum. Lalu dia komit dengan satu laki-laki sampai umur 21. Tidak ada pilihan lain. Saya bukannya mau mengganggu hubungan Anda loh ya. Iya, iya. Betul loh, kalau saya ayah, saya khawatir sekali. Bahwa dia merasa laki-laki itu yang terbaik, padahal dia mengenalnya baru umur 15 tahun. Saya merasa dia yang terbaik Pak, karena dia selalu... Merasa. Merasa. Oke. Terus kenapa yang terbaik? Iya, dia yang terbaik karena dia selalu ada saat saya butuh, selalu juga membantu kedua orang tua. Keuangan juga iya. Kalau selalu ada, semua operator telepon ada bersama Anda. Saya masih ragu untuk menikah, makanya saya bilang saya nggak mau nikah karena saya aja semuanya masih ngandelin orang tua Pak. Gimana bisa saya urus suami sambil kuliah? Yuk, beritahu saya apa yang membuat laki-laki itu terbaik. Kalau cuma ada saja, semua tukang antar ada terus. Di pinggir jalan itu banyak yang nungguin kita. Dia itu bisa dikatakan cinta pertama Pak. Cinta pertama. Das. Oh. Hati dulu, sudah pernah dengar nggak? The first love is rarely the last love. Cinta pertama itu jarang menjadi cinta terakhir. Satu lagi. First love is rarely the best love. Cinta pertama itu jarang sekali jadi cinta terbaik, itu cinta monyet. Cinta monyet-monyetan. Yang istilahnya dikasih kucing lupa. Ya kan cinta monyet, kasih kucing, terwelu, hamster. Nah, anak 15 tahun jatuh cinta lalu bilang first love, saya bukannya ngebully, saya mau jadi orang tua yang menaruh logika di kepala anaknya. How do you know? Kalau hanya dia ada, yuk keluar gang deh. Di sana itu banyak laki-laki keren-keren pakai motor, sudah dilap. Ayo, ada helm ekstra. Kalau hanya selalu ada dan bersedia mengantar kemanapun. Ayo, first love. Saya udah yakin Pak dengan pilihan saya kalau bahwa dia itu laki-laki yang tepat untuk saya. Karena dia setia menunggu saya katakan sama dia, kalau kamu emang benar-benar serius sama saya, tunggu saya sampai lulus kuliah. Oke, dia bilang oke.
Sudah, terus kita juga udah tunangan 2 tahun. Tunangan. Sudah, Oh resmi. sudah resmi. Orang tua sudah tahu. Orang tua sudah tahu semua. Dipestakan. Waktu tunangan cuma pertemuan keluarga. Keluarga sudah meminta. Keluarga sudah meminta, keluarga pihak calon suami pun sudah datang, sudah ketemu. Dan kedua keluarga orang tua saya dan orang tua dia pun sering bertemu Pak. Kalau nggak orang tua dia yang main, ke rumah orang tua saya yang main. Lalu apa yang menghalangi untuk menikah? Ya itu dia Pak, saya nggak mau menikah sebelum saya mempunyai gelar. Super. Umur berapa gelarnya? Tahun ini, insya Allah. Umur 22. 21. 21. Oh super sekali, kita berikan tepuk tangan. Dah, saya sekarang sampaikan ini. Tadi kan saya sebagai orang tua menguji. Tapi kalau anaknya sudah seperti ini, in the end pada akhirnya akan menikah dia. Iya. Ya toh? Kalau nanti menikahnya gagal, yang susah siapa? Ya sebisa mungkin jangan sampai gagal Pak. Kalau gagal, Kalau yang susah siapa? yang susah semua Pak. Ya, semua. Makanya pernikahan itu harus diskusi dengan orang tua. Orang tua memaksa, Anda sampaikan sudut pandang. Dan kalau Anda sudah kekeh seperti ini, saya sangat menghormati. Iya. Yes? Yes. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sekarang, dia sudah diminta menikah. Iya Pak. Oke, laki-lakinya sebetulnya bersedia menikah kapanpun. Sudah bersedia bahkan dari lulus SMA pun sudah bersedia. Oh, ini laki-laki hebat sekali. Iya, sudah Oke, good. bersedia. Nah, sekarang, kalau gitu nasihatnya apa? Ini laki-lakinya sudah mau. Aduh. Ayo. Nasihatnya apa? Dia sendiri udah nerima kan Pak? Ini tadi mau menunggu. Cowoknya mau menunggu. Ya udah mau diapain lagi Pak? Kalau nasihat Anda apa? Nasihat buat ininya Pak. Buat ininya siapa? Enggak Pak, nasihat- dia sendiri udah nerima gitu loh. Loh, ini loh, kenapa calon mertuanya khawatir? Pak Abdul tidak tegas. Orangnya di antara dua ini lebih tegas siapa? Nih, fighternya di sini. Di sini lebih mudah mengalah. Orang tua khawatir sekali mempercayakan anak wanitanya kepada laki-laki yang tidak tegas. Jadi harus lebih tegas, Pak. Nah sekarang Anda putuskan yang gagah. Nasihat Anda soal diterima atau tidak, tapi Anda harus punya nasihat. Karena nasihat itu kesimpulan Anda. Apa simpulkan? Kesimpulannya Pak, Ya, nasihatnya. ya udah jalanin aja Pak. Jalanin apa? Tadi kan si yang ini kan buat ibunya Pak yang gak nerima, yang suruh segera kan. Kalau dianya kan udah nikmatin, udah sampai. Maksud saya kalau menasihati itu begini. Nikah. Kenapa? Status tunangan itu tidak ada. Halal belum. Tunangan itu halal belum. Tapi sudah tidak bisa dimiliki orang lain. Malah bahaya di dalam status tunangan itu Anda merasa halal. Ayo. Enggak Pak, Enggak. enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Saya ngetes. Tapi kira tuh, tunangan itu tidak perlu. Nikah. Perlu. Nikah perlu. Good. Anda juga begitu Pak. Maksudnya itu kalau tegas laki-laki itu salah atau benar nikah. Gitu loh Pak nasihatnya. Nikahi kan you bisa sambil kuliah. Supaya satu, orang tua happy. Kedua, siapa yang melarang you tetap kuliah dan lulus setelah menikah? Wong sekarang sudah bisa tunangan sekian lama dan masih bersama. Masih. Iya tuh loh. Jadi maksud saya nasihatnya adalah kalau saya, tadi kan saya bilang saya hormati keputusan Anda. Iya. Tapi sekarang harus menasihati. Tegasnya adalah nikah. Iya. Lebih baik daripada bertunangan yang tidak jelas apa statusnya. Dugaan tetangga itu jelek sekali pada wanita yang bertunangan. Dekat. Keluarga sudah seperti sudah halal, padahal belum. Dan you menikah masih bisa kuliah. Iya Pak, tapi saya ngerasa yang Rasa. Tapi saya rasa. Tapi. iya Pak, tapi saya itu nggak mau Pak nikah
tapi masih sekolah. Saya mau fokus sama satu dulu. Kalau saya lagi belajar ya udah saya fokus sama pelajaran. Tidak bercabang-cabang harus antar urus suami, urus anak. Nanti dulu. Ngurus suami itu penderitaan. Tidak Pak, tidak. Tapi tidak Pak, saya saja di rumah masih yang dibantu sama orang tua. Semuanya masih diurusin sama orang tua. Saya masih ragu untuk menikah, makanya saya bilang saya nggak mau nikah karena saya aja semuanya masih ngandelin orang tua Pak. Gimana bisa saya urus suami sambil kuliah? Jadi kalau gitu masalahnya bukan kuliah, masalahnya belum pede menikah. Karena belum bisa ngurus dirinya sendiri, gitu. Udah kelihatan bahwa sebetulnya kalau dia sudah confident bisa ngurus dirinya sendiri, sifatnya cinta itu tergesa-gesa. Jadi kalau ada orang bisa bertahan dalam cinta itu saya heran. Apalagi untuk alasan gak bisa ngurus diri sendiri. Ya, so kalau gitu gini, keputusannya adalah keputusan Anda. Kita hanya bisa memberikan masukan. Karena siapa tahu terjadi sesuatu yang membuat nasihat kita logis. Pernah nggak Anda dinasihati oleh orang, Anda menolak lalu terjadi sesuatu yang Anda bilang dia benar? Pernah? Ini seperti ini juga. Good, dan Anda. Jadi kalau gitu kesimpulannya dalam membuat pribadi, saya tidak peduli tentang Anda menikah atau tidak Pak. Saya mau tanya tentang Abdul, mau jadi apa? Itu laki-laki loh Pak. Mbak harus jelas mau jadi apa? Kalau saya pengen jadi pengusaha Pak. Pengennya. Pengusaha nggak begitu, ayo besar mana nanti pengusaha yang ingin atau yang pengennya? Ingin. Jadi kalau gitu apa? Saya ingin jadi pengusaha Pak. Itu dia, pengusaha apa? Kuliner Pak. Sekarang saya sudah menjalankan Pak. Super. Sudah berjalan. Seperti itu. Ya sudah, fokus di situ Pak. Kalau Anda sakit hati karena ditolak, gunakan rasa sakit itu untuk menghebatkan yang Anda lakukan. Semua orang hebat menjadi hebat karena sudah pernah dihina. Dan membuktikan bahwa dia berkualitas melalui yang dilakukannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baiklah sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Mario Teguh, Golden Ways. Kalau dia lihat di masjid, sendal bagus-bagus gitu, bahagia. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. jadi sebenarnya esensinya apa sih Pak mempersatukan dua insan yang saling berbahagia ini? Super, pertanyaan yang super. Esensinya apa? Yuk kita lihat meme-nya. Kita hidup untuk berbahagia. Apalagi coba, kalau tidak hidup kita untuk berbahagia. Maka dekatilah yang membahagiakan. Jadi kita harus kenal apa saja yang membahagiakan dan jauhilah yang merusak kebahagiaan. Kebahagiaan isinya adalah kegembiraan. Anda tidak bisa berbahagia kalau tidak gembira. Kedua, di dalam kedamaian, dan yang ketiga, kesyukuran. Nah sekarang, kalau Anda hidup dalam penyesalan, kesalahan masa lalu, Anda sulit bergembira. Berarti merusak kebahagiaan. Kedua, Anda tidak damai. Anda tidak damai karena yang Anda katakan tidak jujur. Orang yang berdusta terpaksa berdusta lagi untuk menutupi dusta pertama. Toh? Sudah lihat dalam sejarah, orang-orang pembesar, pemimpin yang banyak dusta, tambah lama dustanya tambah kompleks sampai dia sendiri lupa dustanya sampai terbongkar. Karena dustanya sudah terlalu banyak, tidak bisa ditutupinya lagi. Orang-orang itu seperti sekarang tidak damai. Lalu teman-temannya yang sama-sama dusta tidak damai. Berarti kita, orang-orang sederhana seperti kita, sebagian bahkan miskin, sebetulnya lebih mulia. So,
Yuk kita lebihkan kegembiraan mulai dari yang sederhana, kegembiraan kecil. Apa yang membuat Anda bergembira? Kegembiraan paling kecil apa? Lihat kucing. Kalau orang itu kegembiraannya mahal, sulit bahagia loh ya. Saya bahagia apa? Kalau lihat mobil balap Formula 1 baru bahagia. Lihat sepeda atau sendal, tidak. Kalau dia lihat di masjid, sendal bagus-bagus gitu. Bahagia. Nggak boleh diambil satu. Oke, nah. Kegembiraan itu sebabnya kalau ke masjid kan sendalnya dipisah, yang kanan di sana, yang kiri dilempar ke sana. Supaya tidak ada orang yang bergembira karena sendal kita. Tuh, kegembiraan. Sederhanakan kegembiraan. Nih, orang-orang yang bertemu dengan saya, kan saya tampil di TV, mereka melihat saya seperti dalam tanda petik selebritas. Tidak loh, saya orang biasa. Itu, tapi setelah bertemu saya, Pak Mario biasa ya, kegembiraannya sederhana. Iya, saya melatih. Karena saya dulu orang miskin yang kegembiraannya sederhana. Saya ingin melukis, tidak punya cat lukisan, saya beli cat sepeda. Saya tuang bagian yang mengkilat itu. Saya ganti dengan minyak tanah supaya burik. Kuas saya tidak punya. Yang saya lakukan, saya sayat bambu. Lalu saya pukul pelan-pelan ujungnya. Untuk saya jadikan kuas. Kan sederhana. Tapi itu sendiri saya bergembira. Lalu saya berjanji, I will remember this. Itu salah satu mantra saya. I will remember this. Dan itu yang saya syukuri sampai sekarang. Sehingga saya tidak harus mengeluarkan uang banyak untuk bergembira. Bergembira, sederhanakan kegembiraan Anda. Damai, jujurlah, sudah jujurlah. Kalau istri marah, menyalahkan Anda untuk sesuatu, Anda ngaku salah nggak? Untuk keamanan dunia, mengakulah salah. Walaupun Anda tidak salah. Jadi kalau istri marah gitu, ya mohon maaf. Sudah tahu salahnya? Enggak. Karena suami, laki-laki perannya adalah mendamaikan keluarga. Anda tidak ada gunanya bertengkar dengan istri, tidak pernah menang. Katakan Anda berhasil menang dalam perang 100 hari. Tahu nggak setelah menang Anda tetap kalah, kenapa? Istri Anda sedih. Keluarga Anda gerah dan rezeki tertahan. Karena rezeki tidak masuk ke rumah yang bertengkar. Ya, damai itu penting sekali, jujur, sederhana. Ikhlas, yang terjadi dimaksudkan ini terjadi oleh Tuhanku. Kalau aku marah berarti aku protes. Jadi kalau sudah terjadi, kalau kejatuhan genteng, astagfirullah, kenapa? Itu, tapi ikhlas kenapa? Wong longgar semua nggak diperbaiki. Damai, kemudian satu lagi bersyukurlah. Yang kecil-kecil bersyukurlah. Ternyata setelah kita bersyukur, kita kelihatan betapa kayanya kita. Berarti kalau kita mensyukuri yang sederhana akan kelihatan kita sebetulnya kaya sekali. Itu Mas. Super sekali Pak Mario, dan bahagia itu sederhana sekali. Dengan berat hati saya harus mengatakan kita sudah sampai pada kesimpulan Pak. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang hadir di sini juga dan yang di televisi, terima kasih. Yuk kita lihat memes penutup kita. Kelahiran Anda memang bukan pilihan Anda. Tapi kualitas hidup Anda adalah tanggung jawab Anda. Nah, saya tanya kepada adik-adik saya. Apakah pernah Anda bertemu dengan orang yang menyesali kelahirannya? Menyesal, aku tahu gitu, aku gak mau lahir di keluarga ini. Pernah lo? Pernah. Iya toh? Iya. Ada. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, banyak orang menyesali kelahirannya. Oke? Menyesali warna kulitnya, tinggi badannya, jumlah rambutnya. Jangan ketawa. Itu sensitif. Nah, kemudian menyesali hal-hal yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sekarang, mulai dari sekarang ya, kita buat garis demarkasi. Nah, ini garis, ini sekarang. Begitu lewati itu, jangan lagi lakukan menyesali apapun. Oke? Jangan lagi tertarik kepada pemutih. Gitu? Jangan lagi tertarik kepada pembelok mata atau apapun. Dah, ya? Sudah, ikhlas. Sudah ikhlas menerima diri Anda sebagaimana adanya. Lalu apa perasaannya? Perasaannya apa sekarang? Bahagia.
Damai. Damai. Kedua, sama indahnya dengan siapapun. Karena kalau yang Anda tidak punyai, ingat Tuhan Maha Adil toh. Kalau Anda tidak punyai sesuatu yang dimiliki orang lain, berarti kita punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu saja. Nah, satu lagi saya mau bongkar satu pengertian lazim. Orang minder sama orang sombong. Siapa yang lebih percaya diri? Orang sombong. Saya mau bongkar satu hal yang tidak membahagiakan banyak orang. Ikuti saya bertahap ya. Tidak sederhana logikanya. Minder dan sombong. Yang lebih percaya diri? Sombong. Sombong. Yang minder? Kurang percaya diri. Tidak sombong. Tidak sombong. Good. Dengarkan ini. Orang minder itu merasa rendah di hadapan orang lain yang lebih tinggi. Ya. Yes. Ya. Ya. Orang sombong itu merasa tinggi di hadapan orang yang rendah. Iya. Betul? Benar. Lebih sombong yang mana? Orang minder untuk percaya diri butuh orang lain kecil. Orang minder merasa minder kalau ada orang lebih tinggi dari dia. Betul? Jadi kalau dia mau percaya diri harus apa? Orang lain lebih rendah dari dia. Sombong nggak itu? Sombong. Orang minder itu orang sombong yang lemah. Jadi dia untuk percaya diri orang lain harus lebih melarat dari dia, lebih bodoh, lebih macam-macam. Baru dia percaya diri. Sombong ya? So jangan lagi Anda mengeluh kalau Anda minder. Anda itu sombong sekali. Anda mengharuskan semua orang lebih rendah dari Anda baru Anda percaya diri. Itu orang minder. Orang sombong itu masih merasa lebih dari orang lain. Tapi orang minder mengharapkan semua orang di bawah dia. Baru pengertiannya. Good, berarti kalau gitu jangan minder. Karena itu bentuk kesombongan. Sombongnya orang lemah. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita simpulkan. Kita dilahirkan dalam bentuk, dalam kualitas apapun yang terbaik dalam keputusan Tuhan. Tuhan tidak membuat kesalahan loh ya. Kalau saya pelajari kitab suci, saya kadang-kadang mempelajari kitab suci dari sudut pandang keimanan lain. Itu cara saya belajar. Saya baca kitab suci lain, agama lain dari sudut pandang agama lain. Itu yang saya lakukan. Dan selalu saya temukan pertanyaan. Bahkan di kitab suci saya, ini saya bertanya. Tetapi apa? Sadaqallah. Tidak maha benar Tuhan dengan segala firman-Nya. Jadi semua kekurangan yang kita lihat lalu kita ragukan, kembalilah kepada firman bahwa Tuhan maha benar. Sudah, jadi kalau gitu ikhlas mulai hari ini. Hiduplah menggunakan apapun yang ada pada diri Anda. Jangan lagi mengeluhkan apapun yang Anda rasa kurang. Mulai hari ini. Jadilah pribadi yang pantas dimanteni rezeki baik. Bukan hanya dimanteni pangkat tinggi. Amin. Kesejahteraan, nama, kedudukan, derajat. Lupakan yang mantan-mantan. Hiduplah dalam keindahan sekarang. Gitu. Benar sekali Pak Mario, dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat super yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Metro TV. Anda tidak dapat memilih kelahiran Anda, namun kualitas hidup Anda adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya. Ini dia Mario Teguh, Golden Ways. Saya mau mulai lagi. Ampun. Siapa bilang saya cerdas? Oh itu orangnya. Oh nanti kita simpan untuk nanti. Pak Andri. Terima kasih ya. Terus itu. Tapi istri saya nggak pernah mau saya suruh begitu. Terima kasih Pak Mario, salam super. Saya menjadi termotivasi untuk melakukan hari-hari yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Saya jadi termotivasi untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.